Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Renzi Solinakta. Ya, walaupun video ini diupload di pagi-pagi, tapi tetap kita menyebutnya evening talks. Welcome to the evening talks. Oke, gaya-gaya begitu tuh yang asik tuh. Pagi ini bingung sih mau ngomongin apa, tapi kayaknya nggak jauh-jauh ngomongin wedding fotografi aja kali ya. Ini saya udah buka beberapa referensi tentang wedding fotografi, penjelasannya. Terus ini ada yang nulis top 20, top 13, top 10 wedding photographer di Jakarta, di Indonesia. Ada tips untuk pemula, banyak sih tulisannya. Tapi kalau podcastnya nggak tahu udah banyak yang ngobrolin apa belum. Secara garis besar, tips-tips ini merujuk kepada niat kita mau bawa kemana, mau coba-coba atau mau serius berkecimpung dan terus berinovasi. Kan bener kan, ini di secangkirkafein.wordpress.com. Malah poin pertama dia adalah kenali kemampuan diri sendiri. Gila gak tuh? Sebelum melangkah lebih jauh, khusus bagi yang baru pertama kali terjun, pastikan diri kalian siap, baik secara lahir maupun batin. Kelihatannya enak wedding fotografi, tapi kita itu tidak hanya menghadapi klien loh, kita menghadapi dua buah keluarga besar. Kita adalah representasi dari tuan rumah. Bagaimana sikap kita, bagaimana kelakuan kita dilihat tamu itu, maka seperti itulah tuan rumah dilihat. Nah, berat kan? Wedding fotografi kerjanya tidak hanya di hari H. Ada H- dan H+, pasca before praproduksi dan pasca produksi. Range uang yang kita dapatkan tidak bisa full sebelum acara. Ya, mungkin ada beberapa fotografi yang bisa mampu mendapatkan pembayaran full payment sebelum acara, tapi saya rasa 98% tidak bisa melakukan itu karena kita memang suasana pembayarannya itu memang tidak bisa full payment, karena setelah acara itu kita harus masih menyerahkan data, mengedit video, menyempurnakan foto. Nggak sehari 2 hari mengerjakannya. Jadi kita tidak mungkin membiarkan orang menunggu dengan full payment tadi. Mungkin sih, tapi nggak semua fotografer bisa seperti itu. Kalaupun ada fotografer yang bisa bikin full payment sebelum acara, pasti di angka-angka tertentu, misalnya di bawah 5 juta, di bawah 8 juta, bisa bikin seperti itu. Saya pribadi membuat peraturan semenjak 2018 atau 2017, kontrak deal di bawah 4,5 juta itu harus full payment sebelum acara. Kita harus update gear, kita berteman dengan fotografer lain sehingga ingin menghasilkan foto yang sama, dan ternyata fotografer lain memiliki gear yang lebih tinggi dari kita harus beli. Minimal nabung sakit-sakit dahulu, paling minimal lagi minjem. Fotografi wedding itu bisa terlihat seutuhnya bisnis, bisa terlihat seutuhnya seni dan sampingan. Tergantung kalian, tergantung kita mau mengemasnya seperti apa. Saya pribadi mengemas fotografi wedding betul-betul seperti hobi yang terbayarkan. Jika dilihat catatan pemasukan itu sangat di atas rata-rata pendapatan teman-teman sebaya saya kebanyakan. Ya, tergantung mau mengemasnya seperti apa. Jika berhasil, apakah akan selamanya busung dada? Jika ketika jatuh, apakah harus menyesali? Itu pun juga gimana sikap Anda. Berinovasi
mempertahankan diri, menjaga keuangan, cash flow, bersikap tegas di saat-saat tertentu, bersikap ramah di setiap saat, bersikap servis. Servis ini mengerikan ya. Kalau bahas servis itu memang betul-betul kita di ujung telapak kaki klien bersujud. Walaupun kita mobil kita misalnya lebih bagus dari mobil klien yang datang ke studio, gimana pun juga dia membayar kita. Kita bermobil, klien yang datang ke studio pakai motor, prewed dia pakai motor, dan resepsi itu memang ternyata klien biasa-biasa aja, kita tetap bersujud di kaki dia. Maksudnya bukan bersujud secara fisik, secara betul kasat mata ya. Bersujud ini maksudnya servis yang luar biasa. Servis seakan-akan kita memang babu dia sampai selesai, sampai sesuai apa yang kita bilang ke mereka. Jika ada komplain, laksanakan, selesaikan. Begitu. Saya rasa semua pekerjaan harus seperti itu ya. Harus maksimal kita mengerjakannya. Inovasinya juga harus maksimal. Mau kerja di perusahaan, mau kerja sebagai seorang karyawan di perusahaan memang harus juga harus seperti itu. Mau kerja apapun harus seperti itu, memang maksimal, selesaikan, tanggung jawab, kerja tuntas, kerja cerdas. Itu wedding fotografi. Teknisnya atau ada hal mendasar dari fotografi wedding itu yang tidak bisa ditinggalkan adalah rasa si fotografer. Terkadang klien itu membeli rasa kita, bukan membeli ketenaran kita. Ada rasa yang kita simpan, orang tetap nyari kita. Rasa ini susah saya menjelaskannya. Rasa ini muncul memang dari pikiran-pikiran orang yang kreatif ya. Kreatif di sini tidak secara luas. Kreativitas. Aduh, saya kalau mendengar kata kreatif itu kayaknya semua orang bisa kreatif deh. Tapi kreatif yang sesungguhnya itu memang gimana ya? Menciptakan sesuatu yang baru atau menyontoh dengan sempurna apa yang diinginkan. Dia memang punya jiwa kreativitas yang tinggi gitu. Susah dijelaskannya, susah. Kalau kreatif itu, kreatif sesepele itu, orang yang sedang merokok di suatu ruangan terus tidak ada asbak dan membuat asbak dari puntung dari sisa-sisa kotak rokok lalu menjadi sesuatu yang bagus, kreatif. Tapi kreatifnya itu nggak seperti itu maksudnya. Kreatif di fotografi dan pekerjaan-pekerjaan kreatif yang lain itu memang menciptakan sesuatu yang baru dan tidak berhenti berinovasi. Ada aja yang membuat orang tepuk tangan, ada aja yang membuat orang kagum, ada aja yang membuat orang ingin mencontoh kita. Itu sih kreativitas. Think out of the box juga. Memanfaatkan semua sosial media, memanfaatkan apa aja yang bisa kita pakai. Sekian bahasan wedding fotografi dari saya. Selamat beraktivitas, semoga tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.